Thanks to para kreator Ring.id yang sering posting earning cuy. Kamu pasti mikir jualan produk digital itu gampang banget kan? Tinggal taruh di status, pasti banyak yang check out. Siapa nih yang berpikir seperti itu? Tapi kalau teman-teman lihat lagi ya, 6 bulan ke belakang nih, ekosistem jualan produk digital itu udah kayak hutan belantara cuy. Ada yang beneran berkualitas, ada yang asal comot, ada yang nyomot produk orang lain terus dijual kembali sama oknum, dan ada juga yang comot produk gratisan lalu dijual ke orang yang nggak tahu. Big question ini, sampai kapan hal ini bakal terulang kembali? Jadi di video kali ini gue mau coba ya berbagi, sharing nih update mengenai kondisi jualan produk digital beberapa bulan terakhir dan apakah masih ada potensi untuk kedepannya. Make sure ya teman-teman nonton video ini sampai habis supaya informasinya nggak dapat setengah-setengah. Dari tahun 2024 sampai awal tahun 2025, banyak nih yang merasakan manisnya dari jualan produk digital. Karena emang marketnya masih baru ya. Banyak masta yang juga terjun karena tergiur dengan cuan yang instan langsung masuk rekening dan nggak ada resiko return. Bahkan ada temen gue yang kesehariannya itu PNS cuy, nggak pernah sharing tentang digital marketing. Tiba-tiba beliau pasang nih status di Instastory-nya, link affiliate ebook cuan dari rumah aja. Kalau nggak salah punyanya N-House ya, atau Nurdin House ya. Ya gue tanyalah, udah ada yang kebeli kah dari hasil postingan dia di Instagram? Jawabannya tentu aja belum ada cuy. Dia cuman ikut-ikutan aja. Teman gue mungkin tertarik ya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara jualan ebook nih, karena kan iklannya seperti itu kebanyakan ya. Di rumah aja bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Padahal kenyataannya cuy nggak segampang itu. Belum kalau kita bicara ya kualitas produk yang acak-adut. Ada produk asli, berkualitas, tapi kalah laku cuy dengan kumpulan ebook bajakan di harga 10 sampai 20 ribu. Yes, tentang bajakan ini merupakan problematika tersendiri ya. Produk digital itu gampang banget di-copy. Sekali upload, filenya bisa tersebar dimanapun di internet atau dijual ulang sama oknum. Banyak juga yang memberikan embel-embel nih di produk digitalnya, lisensi untuk diperjualbelikan kembali. Tapi sebenarnya itu lisensi yang bodong. Udah kayak the next level bajakan ya. Dan mirisnya lagi, produk-produk seperti ini itu diiklankan di ekosistem Meta Ads. Gue udah nemu berbagai macam iklan yang jualan kumpulan ebook bajakan cuy. Selain ebook bajakan tadi, gue juga nemu iklan-iklan produk digital dengan lisensi bisa diperjualbelikan kembali, tapi jumlah produknya itu agak nggak masuk akal cuy. Ada yang ratusan produk dan terakhir itu ada gue nemu 60 juta cuy. 60 juta produk digital yang bisa diperjualbelikan kembali. Ini gue yakin cuy, dari 60 juta tadi nggak ada produk yang dipakai sama kreator ataupun advertiser produk tersebut. Karena emang kemungkinan filenya itu adalah file-file jadul. Bayangin aja lu buka satu-satu file dari total 60 juta yang tadi. Kira-kira masuk akal nggak? Ini mengingatkan gue pas zaman rame-ramenya tentang jualan database ya. Kalau nggak salah harganya ada yang sampai 5.000 cuy. Kita membeli database tadi bisa diperjualbelikan kembali. Ada yang bilang isi database itu vendor-vendor produk ataupun list-list produk winning. Intinya sebenarnya yang nanti dijual kembali adalah lisensi database-nya, bukan isi dari database tadi ya. Jadi segi manfaat itu nggak ada sebenarnya. Belum lagi kalau kita bicara mengenai banding-banding harga. Produk-produk tadi yang sampai 60 juta tadi itu dijual di harga 20 sampai 30 ribu. Kalah-kalah cuy harga kopi di kafe. Entah bagaimana lah kualitasnya. Harusnya teman-teman udah tahu lah kualitas produk di harga segini itu bisa dibilang nggak ada. Terus masih ada nggak nih bang untuk peluang sukses di ekosistem jualan produk digital seperti ini? Kalau menurut gue insya Allah masih ada cuy. Nah, apa-apa aja nih yang kemungkinan hits dan menjanjikan sampai akhir tahun 2025? Kita bahas satu persatu ya. Sudah bikin produk digital keren, tapi penjualnya masih seret. Teman-teman jangan sampai ketinggalan momentumnya. Alhamdulillah awal tahun pengangguran premium udah bisa nih profit 2 digit dari jualan produk digital. Nah, di e-course kali ini gue akan bedah mulai dari konten iklan, landing page berkonversi tinggi, copywriting ads copy, dan tentunya struktur iklan Meta Ads mulai dari fase testing hingga scale up yang sering gue lakukan di campaign Meta Ads gue. Semua bakal dibedah di e-course ini. Yang mau cek metode lengkapnya bisa cek link di deskripsi ya. Yuk maksimalkan penjualan produk digitalmu dengan Meta Ads.
Jadi menurut gue pribadi, ada beberapa produk yang mungkin masih relatif susah untuk dibajak tapi menjanjikan cuy. Yang pertama, layanan SaaS ya, Software as Service. Apalagi dengan bantuan AI, zaman sekarang itu makin mudah untuk membuat aplikasi. Contoh SaaS itu mungkin kayak platform Skalev, video pintar, layanan chatbot AI, sampai layanan penyedia prompt untuk ChatGPT, Sora, ataupun Veo, kayaknya masuk kategori layanan SaaS ini. Kalau udah ada customer nih yang bergantung kepada layanan SaaS kamu, maka kamu bakal cuan terus dari recurring fee setiap bulan. Seperti ya, gue ini pengguna Skalev, maka gue mesti langganan bayar layanan Skalev itu sesuai dengan periode pemakaian gue. Nah, itu enaknya layanan SaaS ini ya. Yang kedua, jasa konsultasi. Di platform Threads ini rame banget cuy. Kreator-kreator yang membuka jasa konsultasi terkait topik yang dikuasai. Rate-nya beragam, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah per sesinya. Menarik juga ya, apa gue buka jasa konsultasi juga nih? Tapi konsultasi apaan ya? Apakah cara penganggur kan ya? Tapi pastikan teman-teman benar-benar menguasai topik yang akan dibawakan ya. Biar yang udah booking sesinya gak kecewa. Nanti kalau kecewa, di up ke berbagai platform yang ada nama kita jadi jelek cuy. Yang ketiga, membership. Mungkin ini seperti Akademi Kripto, Ternak Uang, atau platform digital marketer yang mahir digital. Jadi dalam jangka waktu tertentu kita mesti bayar nih biaya membershipnya untuk menikmati berbagai macam fitur yang disediakan di platform tersebut. Sama kayak SaaS tadi ya, duitnya dapat dari member yang berlangganan. Dan pastikan harga layanan kita setara dengan membership yang mereka bayarkan cuy. Yang keempat, produk-produk print out. Maksudnya ini template-template desain yang bisa dicetak. Banyak teman-teman kreator yang udah jalan bisnis ini, kayak Mas Kotaroisme ataupun teman gue El Cuan cuy, yang bisa tembus jutaan dari jualan template-template yang bisa dicetak. Kebanyakan sepertinya worksheet terkait anak ya, yang bisa menambah wawasan dari si anak. Untuk desain teman-teman bisa gunakan Canva ya, yang bagi pemula itu termasuk mudah untuk digunakan. Tapi perhatikan sekali lagi soal lisensi komersialnya ya. Jangan sampai di masa depan nih muncul masalah karena penggunaan lisensi komersial di Canva tersebut. Yang kelima, Custom GPT. Sekarang penggunaan ChatGPT itu udah sangat lumrah. Hampir semua profesional menggunakan ChatGPT ataupun LLM lainnya sebagai partner. Nah, untuk memudahkan pekerjaan kita, kadang kita membutuhkan Custom GPT yang lebih spesifik agar hasil output ini lebih mantap dibandingkan langsung menggunakan ChatGPT biasa. Sekarang udah mulai banyak ya yang menjual Custom GPT sesuai kebutuhan niche masing-masing. Gua sendiri juga udah buat Custom GPT sendiri ya, yang membantu keputusan gua untuk investasi saham, membuat ads copy di Meta Ads, ataupun membuat konten-konten di pengangguran premium. Kemarin gue belajarnya di kelas Custom GPT Mastery punyanya Mas Hanif ya, yang ngajarin cara buat Custom GPT sampai tips and trick untuk menjual Custom GPT tadi. Kalau mau belajar bareng, link kelasnya udah gue taruh di deskripsi video. Jadi menurut gue, bisnis ekosistem produk digital masih menjanjikan lah untuk kedepannya. Apalagi udah banyak ya yang muak nih dalam tanda kutip dengan pola-pola produk yang gak jelas, produk bajakan ataupun kreator yang mengajarkan cuan-cuan instan ya dari jual produk, tapi bukan produknya nih yang dijual, melainkan flexingnya agar orang ikut kelasnya, yang benar-benar kayak MLM lah, mirip sih tapi beda sebenarnya. Bajakan emang bakal tetap rame terus ya, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi percayalah, orang bakal bayar mahal untuk kualitas dan brand yang autentik. Jadi kembali ke teman-teman nih, mau jadi kreator produk yang berkualitas atau ikut arus yang penting cuan hit and run jualan produknya? Ya kembali ke hati sanubari masing-masing. Gue Edi Siregar, see you in next video. Salam pengangguran, kita dipromo.